Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kita masuk ke pertemuan kedua pada hari ini untuk mata kuliah komunikasi data dan jaringan untuk kelas 13 PS4. Balik lagi dengan saya Willy Riyadi. Di sini sebelum kita mulai perjumpaan kita yang kedua pada hari ini, silakan klik absensi terlebih dahulu. Untuk absensi perkuliahan per minggu ini kalian bisa lakukan absensi dengan melihat pada bagian deskripsi untuk password yang biasanya diperlukan untuk mengisi absensi pada learning ini. Jadi password ini bertahan hanya selama 1 minggu semenjak perkuliahan dimulai. Jadi setelah lewat dari 1 minggu maka password tersebut akan tidak bisa digunakan kembali. Jadi untuk password pertemuan kedua hari ini silakan dilihat di sini. Dan selanjutnya kita kembali ke awal. Untuk pertemuan kedua hari ini silakan download modul yang telah disediakan oleh saya. Silakan diklik di sini ada link-linknya. Selanjutnya kita pada pertemuan kedua ini akan membahas tentang Cisco Packet Tracer. Apa itu Cisco Packet Tracer? Yaitu salah satu simulator jaringan yang bisa digunakan untuk melakukan simulasi dan visualisasi tentang jaringan. Jadi materi-materi yang telah kita pelajari selama ini nanti bisa kita langsung praktekkan di Cisco Packet Tracer ini. Dan sebelum dimulai, silakan kalian klik id.cisco.com. Alamat linknya di sini ada buka. Dan kalau kalian belum punya akun, silakan sign up dulu. Klik di sini sign up untuk mendaftar. Masukkan alamat email, password, alamat nama depan, nama belakang, dan negaranya. Oke. Kalau yang sudah daftar, nanti akan diberikan untuk alamat verifikasi email ya. Jadi silakan diklik aja verifikasi. Selanjutnya baru kalian bisa login. Seperti biasa, nanti masukkan nama email weriadi5@gmail.com. Ini punya saya ya contohnya. Kalau sudah tinggal login, next. Untuk passwordnya silakan langsung diisi gitu. Seperti yang tadi sudah kalian daftar, langsung login. Oke, kalau sudah login nanti akan masuk ke portal learning. Di sini klik yang paling bawah sekali namanya Packet Tracer. Paling bawah sekali cari yang namanya Packet Tracer, klik. Untuk Packet Tracernya ini tadi sudah dijelaskan fungsinya untuk memasukkan atau menjalankan ilmu pengetahuan yang kalian peroleh ke dalam simulasi dan visualisasi jaringan untuk belajar tentang jaringan tadi. Dan untuk mempersiapkan sertifikasi, nanti namanya CCNA, gitu kan. Dan juga nanti untuk mempertajam skill yang kalian punya. Kalau untuk versinya itu ada yang versi terbaru ada 8.1, ukurannya sekitar 222 mega. Dan ada juga nih versi lama itu 7.2.2 itu sekitar 100 mega gitu ya. 100 mega lebih dikit lah ya. Itu silakan download yang 7.2.2 ini aja. Versinya itu terserah mau 64 atau 32, tapi saya sarankan yang 64 bit kalau sistem operasi kalian itu 64 bit. Cari mengetahuinya itu tinggal diklik kanan properties di sini. Akan masuk di setting, nanti akan muncul Windows-nya kalian 64 bit operating sistemnya atau 32 bit seperti itu. Oke, sampai di sini lanjut ke download. Jadi tinggal dipilih mau download yang mana. Kita pilih aja itu 7.2.2 64 bit dengan klik, nanti otomatis terdownload secara otomatis. Dan kalau sudah tinggal dijalankan klik 2 kali, nanti tinggal next seperti biasa. Nanti ketika ada muncul firewall tinggal diklik aja allow, gitu aja. Oke, saya rasa kalau untuk install aplikasi nggak ada kesulitan lah ya. Sekarang tinggal jalankan aja Cisco Packet Tracer-nya. Kalau yang bagi yang sudah mengunduh, bagi yang nanti kita jalankan, nanti akan muncul seperti ini, Siswa Networking Academy.
pakai tracer. Nah, untuk pertama kali kan dia nanti ada disuruh minta login. Loginnya menggunakan username password tadi, sama. Misalkan tadi username-nya ini, kita next-kan lagi. Untuk passwordnya, oke, kalau sudah nanti dia akan muncul seperti ini. Di sini ada model fisikal dan model logikal, gitu kan. Nanti kita jelaskan aja di modul, ada di pertemuan kedua modulnya. Yang pertama kita jelaskan dulu tentang ini ada file new, open, new atau button membuat baru, open nanti membuka yang sudah ada, ini menyimpan. Dan di sini ada ngeprint dan nanti ada edit copy paste, Andoredo, optionnya nanti ada reference. Kalau untuk reference-nya kita klik di sini always show. Yang tadi kan awalnya nggak ada, kita klik aja always show. Kalau sudah di close, itu yang paling penting. Dan selebihnya itu ngikutin aja. Jadi pada dasarnya kalau untuk ini kita akan berkenalan terlebih dahulu tentang end device. Nanti ada PC, ada laptop, misalkan. Gitu loh. Jadi bagaimana cara komunikasi antara PC dengan laptop gitu kan? Pastinya menggunakan yang namanya media kabel. Kabelnya ini untuk antara PC dan laptop karena dia sama-sama end device, maka kita hubungkan dari fast Ethernet 0 sampai ke fast Ethernet 0 juga. Karena dia itu sama derajatnya, maka kabel yang digunakan adalah crossover, copper crossover ya. Kalau sudah kita klik dua kali bagian desktop command prompt, itu nanti kalau untuk ngeping ya. Kita konfigurasi dulu IP. Yang pertama kita konfigurasi IP 192.168.1.1, subnet masknya tetap 255.255.0 karena kita nggak ada default gateway dan sebagainya, kita langsung aja close gitu ya. Begitu pula yang untuk laptop. Untuk desktopnya kita buat ininya di pengaturan IP configurationnya 192.168.1.2 itu. Kalau sudah gitu kita close. Nanti untuk mengetesnya apakah terhubung antara komputer dengan laptopnya, kita ketikkan ping 192.168.1.1 di laptop. Maka dia akan terhubung ke sebelah sini PC-nya. Karena apa? Di sini alamat PC-nya 192.168.1.1. Itu loh. /24 itu berarti 255.255.255.0. Oke, begitu pula nanti kalau dari laptop mau terhubung dengan PC seperti ini. Kita dari PC ke laptop. Tadi kan laptop sudah PC, kita PC ke laptop lagi. Ping 192.168.1.2. Akan muncul seperti ini. Ini laptop ada 192.168.1.2. Pingnya ini menyatakan berhasil. Jadi koneksi antara keduanya itu berjalan dengan baik. Jadi bagaimana kalau kita mau menghapus nih, kayak nggak perlu, tinggal klik aja di sini, delete atau del, di ininya tinggal klik ini, otomatis dia terhapus. Seperti itu. Kalau kita mau menambahkan network device seperti ada switch gitu kan, cari aja di sini, switch. Kita anggap aja yang paling belakang 2950T. Cara koneksi kabelnya gimana sih gitu kan? Kalau switch itu pastinya dia menggunakan yang namanya Cooper Strike. Karena derajatnya sudah beda. Jadi dari fast Ethernet ke fast Ethernet juga. Itu gitu pula dari sini fast Ethernet ke fast Ethernet yang dua. Misalkan seperti itu. Bebas mau colok yang kemana fast Ethernetnya di switch. Karena kan dia fungsinya itu menyambungkan beberapa komputer menjadi satu jaringan gitu loh. Contohnya kita mau nambah lagi, misalkan end device-nya kita mau nambah printer, itu bisa. Jadi nambah device-nya versinya di sini antara klik fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 3. Contohnya seperti itu. Oke, nanti otomatis dari yang orange-orange ini nanti akan menjadi hijau, seperti itu. Di otomatis. Oke, kalau untuk printer kita belum setting IP, kita konfigurasi IP-nya. Fast Ethernet
IP-nya di sini kita klik 192.168.1.3. Seperti itu. Karena di sini kan 192.168 ada tipe C. Jadi kalau nanti kita pelajari lebih lanjut apa sih itu tipe A, tipe B, tipe C untuk alamat IP versi 4. Ini 192.168.1 ini alamat networknya, sedangkan yang 3 ini merupakan alamat hostnya nanti. Nanti kita pelajari lagi ya. Ini masih pertemuan kedua. Oke, kita lanjutkan di sini. Tadi ini sudah terkonfigurasi IP, ini sudah terkonfigurasi IP, ini juga sudah terkonfigurasi IP. Jadi bagaimana kalau kita mau melakukan ping? Nah, ini balik lagi. Apakah bisa berhasil ke laptop tadi? Tetap masih bisa gitu kan. Kalau nggak pakai switch bisa, tapi dia cuma hanya satu-satu. Seperti pair, ini singkatnya namanya pair to pair. Dan kalau menggunakan switch atau hub di sini, mengapa saya menggunakan switch? Karena switch itu lebih aman daripada hub. Karena kalau sistem hub itu dari mengirimkan satu di broadcast ke semua, sedangkan kalau switch itu hanya dari mengirimkan satu paket hanya ke alamat yang dituju saja, jadi lebih aman. Makanya sekarang orang prefer ke switch. Kita koneksi ke printer, terhubung gitu loh. Jadi otomatis kalau misalkan dari PC mau itu juga bisa. Misalkan dari laptop, kita mau command prompt ke PC bisa. Kalau mau ke printer juga bisa, ke titik ketiga. Gitu. Jadi semuanya tersambung. Ini adalah contoh jaringan. Belum lagi nanti kalau kalian mau konfigurasi yang namanya router. Ini ada contoh router 2811 contohnya ini. Ini adalah bentuk router. Kalau kalian klik, kalian akan lihat di sini gitu loh. Macam-macam bentuk routernya. Kalau kalian mau ganti yang lain boleh 1841 misalkan. Bisa klik. Ini adalah contoh routernya juga, gitu kan. Ini masih kosong. Gitu loh. Ada juga di sini misalkan 9841 gitu, beda. Beda bentuknya gitu loh. Jadi kan nggak semua modem itu sama, apa routernya itu sama gitu loh. Jadi tinggal disesuaikan aja sesuai kebutuhan. Oke. Dan di sini uniknya itu kalau misalkan kalian bisa nggak sengaja terhapus seperti ini, kalian bisa Ctrl Z aja untuk membalikkan. Gitu loh. Jadi kalau misalkan ini kan untuk delete, tapi kalau kalian mau milih bisa klik yang ini otomatis milih. Tapi kalau kalian klik yang ini, otomatis delete gitu loh. Oke, perhatikan baik-baik. Jadi tombol yang ini itu harap dimatikan terlebih dahulu kalau memang tidak mau delete. Ya, kalian klik aja yang ini di select atau escape. Begitu. Oke, sampai di sini untuk pengenalan tentang paket tracer. Nanti kalau fisikalnya itu nanti kita bisa buat seperti apa gitu kan. Nanti bentuk-bentuknya. Oke, untuk ke router. Kita balik lagi tadi ya. Router belum. Kita contohkan router. Router ini namanya ada CLI. CLI ini Command Line Interface. Nanti kalau di router ini ada namanya OS, sama di switch juga ada OS-nya, itu namanya iOS, Interconnecting Operating System gitu ya. Jadi kalau untuk router biasanya yang perlu dikonfigurasi itu di router. Kalau switch agak jarang dikonfigurasi karena dengan colok aja bisa langsung ya. Misalnya kalau konfigurasi router yang paling ribet. Contohnya kita mau ketikkan no gitu ke enter, nanti kita get starter misalkan enable itu kan. Misalkan mau apa? Enable secret. Misalkan Cisco. Apakah yang salah di sini? Kalau kalau ada yang nggak tahu, misalkan salah, tinggal cek aja di sini. Ini ada nih. Keterangan tanda tanya. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan di sini? Itu ada perintah-perintahnya yang bisa yang akan muncul semuanya di sini gitu loh. Oke. Karena kita baru ini masuk konfigurasi terminal, belum. Kita belum masuk ke terkonfigurasi terminal, makanya kita konfigurasi terminal dulu. Namanya konfigurasi. Kita tap configure terminal. Nah, itu dia akan muncul. Ketik tab aja, dia akan muncul. Gitu. Selanjutnya nanti kalau sudah tinggal enable secret, misalkan Cisco. Seperti itu.
Kalau untuk mengamankan telnet nanti ada sama juga mengamankan yang namanya line konsol, lain lagi. Nanti misalkan line line konsol 0 0 gitu kan, konsol misalkan password misalkan apa, jarcom itu login atau exit line PTY 04 gitu kan. Nanti password misalkan komdat kan. Kalau salah nanti akan muncul di mana salahnya gitu kan. Salahnya password gitu kan. Nah, kalau sudah login gitu nanti exit gitu kan. Itu aja. Kalau ada salah ketik typo dia akan ngasih tahu di mana salahnya. Oke, seperti inilah pengenalan jaringan gitu kan. Nanti kalau kita belajar router nanti kita pahami dulu routernya seperti apa. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke materi yang pertama di sini tentang jaringan. Jadi di sini kita pengenalan jaringan di mana pengguna dari jaringan di sini bisa sampai 50 miliar gitu kan. Orang, lebih, boleh dibilang lebih. Dan di sini untuk fungsinya itu untuk melakukan video conference seperti ini salah satu contohnya. Dan jaringan itu bisa berguna untuk kita belajar secara online. Sekarang lagi ngetren-ngetrennya belajar secara online, contohnya di decoding atau di YouTube atau dimanapun Anda bisa belajar. Berkomunikasi menggunakan Skype kah atau WhatsApp atau Facebook Messenger, Line Messenger dan sebagainya. Cara kita bekerja, kemarin waktu pandemi pasti kalian pernah dengar yang namanya work from home. Jadi kita bekerja dari rumah saja. Dan terakhir ada play, bermain game online. Pastinya sudah ada namanya turnamen gitu kan. Turnamen e-sport. Nah, itu namanya play termasuk. Jadi di sini bentuk jaringannya, ukurannya ada yang small di rumahan, cuma ada komputer, laptop gitu kan. Ataupun printer, HP, tablet dan sebagainya. Kalau kantor itu sekitar ukurannya dari mulai 10 hingga 20 atau 50 gitu kan, tuh small office tergantung nanti medium dari 100 sampai berapa, nanti sampai large sampai ribuan bisa juga. Yang terakhir ada internet atau World Wide Network. Jadi seluruh dunia terhubung satu sama lain. Dan nanti kita berkenalan dengan klien dan server. Klien itu apa sih gitu kan? Kita sebagai pengguna itu adalah klien, sedangkan server itu adalah menyedia layanan akses. Contohnya kalau kita punya klien gitu, namanya browser. Contohnya Firefox, Mozilla, dan nanti ada lagi Chrome itu mengakses mana? Alamat web misalkan facebook.com, itu mengakses ke web server. Sedangkan kalau kita mau mengakses misalkan mendownload sesuatu itu ke file servernya. Sedangkan kalau nanti file akses kliennya nanti itu misalkan login ke misalkan ke Google Drive itu termasuk juga file akses klien. Email, misalkan Google Mail atau Yahoo Mail termasuk ke email server seperti itu. Jadi kalau untuk jaringan ada juga yang namanya peer to peer. Nah, contoh seperti tadi yang kita praktekkan yang sebelumnya antara komputer sama laptop itu hanya namanya koneksi peer to peer. Kenapa koneksi peer to peer? Karena dia hanya bisa terkoneksi satu satu gitu loh. Jadi tidak bisa multi jaringan. Contohnya di sini punya printer gitu kan, yang sini hanya terkoneksi via kabel. Jadi bagaimana koneksinya gitu kan. Keunggulannya mudah digunakan, mudah diatur, dibangun, tidaklah kompleks di sini dan juga di sini biayanya murah dan hanya bisa digunakan untuk transfer data dan berbagi printer. Ketidakunggulannya di sini ada administrasinya tidak sentralisasi, tidak ada admin yang mengatur, tidak tidak aman dan tidak bisa diperbesar ukuran ininya, jaringannya. Yang terakhir di sini semua device itu bertindak sebagai klien dan server. Jadi kalau misalkan kemampuan dari hardware-nya itu kecil, contohnya RAM-nya kecil atau misalkan prosesornya kurang mumpuni, maka dia akan mempengaruhi performanya. Jadi nanti ada tiga kategori dari jaringan. Yang pertama nanti ada device. Device itu adalah
perangkatnya. Sedangkan media di sini nanti ada media penghubungnya dan terakhir service gitu kan. Service ini adalah yang namanya untuk memberikan layanannya seperti apa gitu loh. Kita bahas dulu yang pertama end device. End device itu yang pertama komponen dari jaringan yang ada namanya komputer, laptop dan sebagainya, ada printer, ada voice over IP, VoIP namanya, ada telepresence endpoint, security kamera dan lain sebagainya. Dan juga ada infrastruktur. Nah, di sini ada infrastruktur disebut namanya network access device. Contohnya switch dan wireless access point. Sedangkan satu lagi namanya internet working device atau router. Terakhir ada security device atau firewall. Untuk network medianya di sini atau media penghubung tadi jaringan ada Cooper, tembaga, kabel tembaga yang biasa digunakan pada kabel LAN kalian. Atau fiber optik yang biasanya kalian temukan pada IndiHome misalkan Oxygen ataupun lain sejenisnya. Dan wireless itu ya pasti yang sering kalian temukan. Ada namanya untuk CCTV online menggunakan wireless juga ada. Jadi kalau kita kelompokkan end device itu ini, kalau di packet tracer juga sudah dikelompokkan. End device ada nanti ada router, ada switch, ada hub di sini. Nanti juga ada nanti end device ini ya, ada end device, ada home misalkan dan sebagainya. Tuh, dan dengan network device-nya nanti dikelompokkan juga seperti ini. Ada router, LAN, switch dan sebagainya. Tadi ada untuk network media, tadi ada penghubungnya seperti ini. Ada strike, ada Cooper strike, ada Cooper cross, nanti ada fiber optic dan sebagainya. Nanti ada DTE, serial DCE dan DTE. Perbedaan utamanya DTE itu tidak perlu kita mengatur clock, sedangkan kalau DCE kita perlu mengatur clocknya. Oke, kita lanjutkan di sini ke berikutnya. Ini ada topologi jaringan. Jadi di sini ada jaringan yang sifatnya itu fisikal seperti yang kalian lihat dan nanti ada logikal seperti yang kita lakukan di packet tracer. Ini adalah bentuk logikalnya. Nanti alamat IP-nya kita bisa tahu di sini. Ah, ini adalah alamat IP-nya dan seterusnya. Itu adalah alamat logikal. Sedangkan kalau fisikal itu hanya bentuk dari tata letaknya. Tipe jaringan ada local area network dan wide area network. Terakhir adalah global area network atau GAN. LAN di sini contohnya di sekolah, rumah sakit. Itu misalkan di kampus kita ada LAN-nya. Kalau wide area network misalkan antar sekolah terhubung. Atau misalkan kita kampus TH sama kampus Kota Baru itu terhubung menggunakan WAN gitu kan. Itu juga termasuk. Dan internet, jadi kita terhubung ke internet itu contohnya kita mengakses dari manapun, misalkan kita dari Jawa gitu kan, mau mengakses kampus kita bisa gitu loh, itu internet. Dan nanti internet itu terbagi ada intranet, ada extranet. Internet internet itu adalah yang paling luarnya. Jadi internet itu boleh dibilang terhubung ke dunia, sedangkan kalau intranet yang paling dalam itu adalah hanya terhubung ke lokalnya saja. Contohnya misalkan kita mau mengakses data yang sifatnya krusial. Contohnya misalkan kalau di perusahaan mungkin mau update stok atau mau masukkan harga, misalkan mau kalkulasi pendapatan dan sebagainya itu intranet biasanya. Kalau extranet nanti ada berhubungan, contohnya di sini berhubungan dengan supplier, customer, kolaborator. Kalau kita di kampus, contohnya ada mahasiswa, itu bisa login di sana, ada dosen juga bisa login di sana, dan pihak-pihak terkait yang juga bisa terkait di situ. Contohnya, itu ada extranet. Tapi kalau intranet, misalkan cuma adminnya aja yang bisa login gitu ya. Oke, kita lanjutkan di sini untuk koneksi internet. Semuanya pasti terhubung ke ISP karena yang menyediakan layanan terhubung ke internet adalah ISP. Yang kita juga bayarnya ke ISP gitu loh. Koneksi kita. Jadi untuk koneksi via rumahan ataupun kantoran juga sama. Cuma bedanya nanti media penghubungnya aja. Ada yang menggunakan satelit kah atau menggunakan DSL, kabel dan sebagainya.
Dan di sini apa yang bisa kita gunakan dengan internet wajib banyak sekali. Kita bisa baca berita, contohnya di sini mengirimkan pesan, teks, dan telepon gitu kan, video call, gitu, mengirimkan gambar dan sebagainya, video conference, dan terakhir gaming bisa juga. Nanti untuk mencegah keamanan kita bisa namanya ya fault tolerance itu, jadi bagaimana kita kalau dalam jaringan itu kan bisa saja terjadi kegagalan. Contohnya kalau kita jalan aja bisa saja terjadi misalkan yang tidak kita inginkan, contohnya tanah longsor lah atau apa banjir. Jadi kita bisa cari rute alternatif untuk ke tujuannya. Sama seperti kalau di router itu juga kita harus memiliki yang namanya rute alternatif. Ada scalability, nanti ada quality of service. Scalability ini untuk memperbesar quality of service-nya bagaimana. Jadi kita tuh harus yang namanya memilah-milah. Contohnya kalau untuk streaming itu pastinya perlu bandwidth yang cukup besar. Contohnya lagi satu lagi untuk yang namanya telepon itu juga perlu koneksi yang besar. Yang terakhir berhubungan keamanan. Jadi fault tolerance seperti ini. Jadi kalau kita kan ada banyak sekali kabel yang terhubung di mana-mana gitu kan. Contohnya aja di depan rumah kita ada banyak sekali kabel itu. Jadi bagaimana supaya dari satu tempat ke tempat lain tuh saling terhubung. Misalkan salah satu jalurnya putus, dia misalnya lewat jalur yang lain. Seperti itu. Jadi kalau di sini scalable-nya itu biasanya dilakukan dengan namanya data yang dikirim pasti ada alamat sumber, alamat tujuan. Contoh kalau kita mau ngirim ke paket kan pasti ada alamat sumber, alamat tujuan. Jadi kalau misalkan ada juga beberapa paket gitu, paket nomor satu, paket nomor 2, paket nomor 3 itu nanti ada dijelaskan isinya. Itu loh. Nyerutan satu, 2, 3 dan seterusnya. Makanya kalau kita punya file besar pastinya nanti dipecah-pecah sama jaringan. Tujuannya apa? Supaya data tersebut kalau misalkan rusak, dia tinggal mengirimkan aja data yang rusak tadi, gitu loh. Bagiannya rusak. Dia tidak keseluruhan data lagi mulai lagi dari awal, enggak. Karena itu akan mempersingkat waktu, gitu loh. Misalkan kalau dari sini nyangkut nih, enggak, ini putus jalurnya. Misalkan ini paket kedua nyangkut, gitu kan. Nanti paket ketiga, keempat, empat terus jalan. Ternyata nanti setelah itu dicek lagi sama penerimanya. Oh, ternyata paket yang kedua belum ada. Kirimkan lagi dari server ke paket kedua, baru nyampe seperti itu. Untuk tier ini boleh dibilang hubungan. Jadi kalau tier satu apa, tier 2 apa. Kalau tier 3 di sini biasanya hubungan antar local provider dengan langsung ke pengguna, itu tier 3. Contohnya tadi IndiHome, contohnya Oxygen, dan bahkan lagi yang lain sejenisnya itu ya. Sedangkan kalau yang tier 2 tuh biasanya antara ISP itu dengan ISP lain. Jadi antar ISP itu bisa terhubung satu sama lain. Tier satu boleh dibilang koneksi internetnya gitu loh. Jadi antara internet yang misalkan di negara X sama negara Y itu bagaimana saling terhubung satu sama lain, ISP-nya. Oke, yang terakhir untuk quality of service itu biasanya yang berhubungan dengan waktu. Contohnya untuk telepon, untuk misalkan satu lagi streaming dan sebagainya itu perlu prioritas yang tinggi. Sedangkan kalau yang prioritasnya rendah, contohnya buka web atau menerima email itu prioritas rendah. Jadi kita harus mengatur prioritas utamanya. Ada juga kita bisa menghapus beberapa komunikasi yang tidak diinginkan, misalkan ada mengirimkan apa virus kah atau apa yang tidak diinginkan. Kita bisa blok terlebih dahulu nanti di firewall namanya. Jadi bagaimana firewall ini bisa mencegah hak akses yang tidak diperlukan atau yang tidak berhak gitu loh. Contohnya pencurian identitas, kriminalitas, ini adalah kecurangan, ada kompetitor, ada penipuan gitu kan, dan sebagainya. Jadi bagaimana nanti firewall dikelapin dengan enkripsi data dan akses polisi. Jadi hak akses siapa saja sih yang bisa masuk ke dalam data Anda. Cara yang paling gampang itu adalah bring your own device. Jadi kalau kemana-mana itu bawa sendiri perangkat kalian gitu loh, atau menggunakan perangkat kalian sendiri. Contohnya mau akses sosial media kah atau mengakses data penting Anda itu pakai perangkat sendiri aja, jangan pakai perangkat yang digunakan bersama. Supaya apa? Supaya nanti
Mana tahu kan kita nanti disisipin apakah gitu, apakah keylogger kah atau apa. Itu termasuk pencurian data juga gitu kan. Jadi pencurian data tuh bukan hanya dari internet saja, tapi bisa dari langsung device-nya gitu loh, dari internal. Jadi bukan hanya dari eksternal, tapi dari internalnya juga gitu loh. Cloud computing. Nah, gini, cloud computing ini nanti kalau kita lebih gampangnya menjelaskan tentang bagaimana suatu aplikasi tersebut bisa diakses tanpa harus diinstal. Itu. Jadi di sini ada kolaborasi, kalian sudah tahu lah ya, seperti online conference, telepresence dan sebagainya gitu kan. Permintaan komunikasi video, nah, itu meningkat sangat pesat, apalagi tahun 2020 ya, di mana semua perkuliahan, sekolah, kerja itu semuanya menggunakan video communication. Jadi perlu dimensi data yang cukup besar. Dan kalau computing nanti terbagi ada public yang umum yang bisa dipakai bersama. Contohnya untuk kompres video kah secara online atau mengkonversi data secara online gitu. Kalau private cloud ini lebih ke misalkan kalian mengakses Google Drive dan sebagainya gitu ya. Ada custom, ada hybrid, nanti macam-macam lah ya definisinya. Dan di sini fungsi data center itu adalah mengurangi redundansi data. Dan di sini untuk juga menyediakan layanan dengan kecepatan tinggi. Teknologinya di sini kalian pasti pernah dengar namanya smart home, di mana nanti semua perangkat di rumah itu saling terhubung satu sama lain dengan perangkat yang bisa kalian bawa-bawa. Contohnya di HP. Dengan HP kalian bisa memantau, misalkan di rumah kalian ada CCTV, jadi secara langsung kita bisa memantau keadaan rumah seperti apa. Kita bisa menyalakan lampu gitu kan, atau kita bisa ngapain gitu. Itu bisa secara online, namanya smart home. Penting kan kalau yang ini namanya power line networking. Pernah dengar katanya ada wacana PLN mau menyediakan layanan internet. Nah, di sini dia menggunakan jaringan internetnya itu menggunakan kabel listrik yang biasanya di rumah kalian. Jadi nggak perlu lagi kabel tambahan. Itu namanya power line networking. Ada juga wireless broadband, contohnya seperti kalau kalian punya Telkomsel, gitu kan, ada XL, Stri, itu menyediakan layanan 3G, 3.5G, 4G, gitu kan. 4.5G dan 5G gitu kan, ada 2G gitu kan. Terusnya internet. Nah, ini ancaman itu tadi saya bilang tidak hanya dari dalam maupun dari luar. Dari dalam contohnya ini pengrusakan ataupun misalnya sabotase dan sebagainya. Tapi kalau dari luar dari internet gitu loh. Dan yang paling umum pastinya virus, worm, trojan, spyware, adware. Adware ini iklan yang biasanya benar-benar mengganggu, yang bisa menyisipi suatu program yang tidak kita inginkan. Denial of service nih berarti penolakan layanan yang biasa terjadi di server saking karena permintaannya tiba-tiba membludak akibat sesuatu gitu loh. Pencurian identitas paling umum dan interception atau boleh dibilang pengalihan data. Jadi seharusnya data tersebut dikirim ke misalkan ke server bank itu tiba-tiba diambil oleh pencuri. Itu bisa. Nanti ada jaringan bagaimana nanti pengaturannya seperti apa, virtual private network atau VPN. Interaction Preparation System itu biasanya menggunakan artificial intelligence. Jadi mengenali apakah suatu file ini termasuk bagian dari virus atau bukan gitu kan. Access control list, jadi siapa saja yang berhak melakukan akses gitu kan. Virtual private network ini berarti berhubungan dengan bagaimana kita membuat jaringan tersebut benar-benar privat untuk kita gitu loh. Dan tidak bisa diakses oleh yang lain. Nanti di sini ada berhubungan dengan Cisco, nanti ada kolaborasi, data center virtualization dan borderless networking. Nah, di sini tadi saya ada sebutkan yang namanya untuk Cisco Certified Network Associate. Jadi CCNA ini adalah salah satu sertifikasi yang diakui secara internasional. Kalau kalian kan kalau untuk wisuda itu nanti ada namanya sertifikat MTA, Microsoft Technology Associate. Nah, di sini kalau di Cisco-nya untuk jaringan namanya Cisco Certified Network Associate. Itu bisa diterima secara internasional. Oke, kita lanjutkan ke
bab berikutnya di sini, di mana kita akan mengenal namanya Cisco IOS, Interconnecting Internet Network Operating System atau iOS ini ya. Jadi di sini iOS ini akan ada dimanapun. Misalkan kalau ini kalian klik, ini ada iOS-nya di sini. Kalau kalian klik ini juga sini ada iOS-nya gitu loh. Di CLI-nya. Itu adalah Interconnect Operating System. Oke, di sini ada perintah-perintahnya, nanti ada shell itu yang berhubungan langsung dengan user. Kernel nanti hubungan antara software dengan hardware dan hardware itu adalah fisiknya. Kernel itu adalah perantaranya, shell itu berarti yang kali luarnya yang berhubungan langsung dengan manusia gitu loh, yang memerintahkannya. Kegunaannya untuk router di switch ataupun router ini adalah untuk konfigurasi jaringan dan melakukan routing table. Dan nanti disimpan pada namanya nih flash memory yang sifatnya kalau misalkan listrik mati pun tetap ada. Nanti bisa dipindahkan ke RAM dan sebagainya. Fungsinya di sini ada untuk keamanan, routing, quality of service, interface, managing resource, dan addressing. Sini ada port-port yang paling umum, itu tadi ada telnet sama konsol sama auxiliary port. Konsol ini langsung koneksi seperti ini, ada tulisan konsolnya, berarti ada tulisan aux-nya, ada tulisan nanti telnetnya gitu loh. Biasanya sih konsol sama aux saja, tapi kalau klik di konsol pasti bisa diakses oleh telnet kan? Karena telnet kan jaringan secara internet. Port konsol ini langsung bisa diperlukan yang namanya special console cable. Nanti ada di labor sebenarnya. Dan nanti harus dikonfigurasikan dengan password gitu kan. Ada juga telnet lewat jaringan. Tapi kalau mau lebih aman lewat SSH. Ada juga auxiliary port nih versi lama tapi tidak digunakan lagi, langsung di port konsol aja sekarang. Oke, untuk emulator terminalnya itu bisa menggunakan Windows Command Prompt atau CMD di sini, atau Microsoft Hyper Terminal. Kita akses Microsoft Hyper Terminal, OS X Terminal ataupun Putih atau Terraform dan sebagainya. Sini contoh iOS dari ini perintah-perintahnya kita bisa lihat di sini. Untuk konfigurasi ini ada mode yang pertama mode execution, ada mode privilege. Execution ditandai dengan tanda lebih besar seperti ini. Kalau kita klik di sini ada muncul tadi tanda awalnya. Ini dia. Nanti kalau untuk ini privilege tanda pagar semua. Oke, nanti ada configuration. Konfigurasi ini berarti nanti berhubungan dengan konfigurasinya. Ini contohnya nih, global configuration mode ada config atau other configuration mode. Jadi di sini kalian bisa lihat aja, kalian bisa baca-baca. Nanti ada untuk akses. Namanya nanti ada line console, nanti line VTY gitu kan. Line interface virtual LAN untuk ping sudah kita jelaskan juga. Perintah ping nanti ada perintah kok spasi argumen. Jadi semua perintah itu dipisahkan dengan spasi. Untuk misalkan kalau kita nggak tahu misalkan apa yang perlu ditanyakan itu bisa diklik tanda tanya. Tadi sudah dijelaskan juga seperti ini. Tanda tanya aja. Diketikkan. Nanti otomatis muncul. Dan kita juga bisa menyingkat itu. Jadi kalau singkatan itu kita bisa singkat atau kita bisa panjangkan. Kalau mau nyingkat bisa, tapi asal jangan ambigu. Contohnya kalau cuma C aja nggak tahu dia. Itu ambigu terlalu banyak. Contohnya kalau show bisa jadi SH gitu kan, atau software atau show version itu juga bisa. Atau misalkan untuk clock CL misalkan itu juga bisa. Ataupun misalkan yang lainnya juga bisa gitu loh. Penamaan itu kita bisa memberikan nama antara yang namanya PC, switch, dan router. S itu mewakili switch, PC itu mewakili PC gitu kan. Kalau untuk R itu mewakili router biasanya. Tapi kita bisa memberikan nama itu bisa kombinasi angka, huruf, ada tanda
dash atau under dash gitu kan. Itu akan lebih baik kalau tanpa spasi. Contohnya seperti ini, SW floor gitu kan. Atau switch lantai satu, switch lantai 2, switch lantai 3 dan seterusnya. Itu akan lebih baik. Jadi jangan pakai spasi. Boleh dash atau under dash. Under dash seperti garis bawah. Nanti kita bisa konfigurasikan seperti ini. Enable password, secret. Nah, tadi kita sudah coba yang namanya enable secret. Yang ini nanti ada enable secret. Nah, ini dia. Enable secret itu lebih aman karena dienkripsi. Kita bisa exit misalkan atau juga kita langsung line console 0, password, login gitu kan. Line console untuk konsul, kalau untuk VTY untuk telnet. Nanti ada juga tadi untuk enable secret itu untuk mengakses yang namanya privilege mode. Kita lanjutkan untuk show running config gitu kan. Kalau untuk mengkopinya nanti supaya startupnya lebih gampang, copy run config ke startup config. Contohnya nanti kalau misalkan supaya ketika di startup langsung terupload datanya. Jadi copy run startup bisa. Maksudnya itu disimpan ke dalam memorinya. Benar-benar. Alamat IP itu terbagi, kalau IP terdasarkan terbagi dua, satu IP versi 4, yang terbaru IP versi 6. Versi 4 ini nanti ada kelas-kelasnya, nanti kelas A, kelas B, kelas C. Dimana nanti kalau kelas C alamat networknya ini ada dipisahkan 3 titik seperti ini. Digit yang 1, 2, 3 seperti ini adalah tipe C. Nanti kalau tipe B cuma 2 alamat networknya, alamat hostnya bisa 2 juga. Tapi kalau untuk alamat tipe C, hostnya itu cuma 1, networknya 3. Kalau tipe B, networknya 2, hostnya 2. Kalau untuk tipe A, di mana networknya 1, hostnya ada 3. Itu pembagiannya. Dan nanti subnet itu untuk pembagian jaringan bisa dilakukan di subnet. Jadi standarnya 255.255.255.0. Itu loh. Nanti kita bisa atur, namanya nanti di pengaturan seeder namanya. Interface port sama seperti tadi. Untuk koneksi-koneksinya itu kita bisa atur untuk pengaturan alamat IP dan sebagainya. Kalau konflik nanti akan muncul konflik. Kalau enggak ya bisa langsung digunakan. Ping juga sama tadi sudah kita jelaskan di awal. Jadi ini saja yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kedua hari ini. Jadi jika ada ingin ditanyakan, silakan tanyakan langsung di via grup WhatsApp ataupun bisa langsung pada forum diskusi kelas di sini. Oke, sampai jumpa minggu depan. Nah, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.